Baik, baik, selamat pagi, selamat sore. Kita memulai acara kita pada hari ini. Saya akan membacakan peraturan webinar. Pertama-tama, dimohon para peserta mematikan audio selama acara webinar berlangsung. Yang kedua, dimohon para peserta dapat membuka kamera selama acara berlangsung. Yang ketiga, dimohon para peserta untuk tidak spam chat di chat room. Yang keempat, dimohon peserta menggunakan nama asli di Google Meet sesuai dengan nama pendaftaran ketika registrasi di form pendaftaran. Pada saat sesi tanya jawab, peserta yang ingin bertanya dimohon chat di chat room dan moderator akan memilih 5 pertanyaan teratas dari chat peserta, di mana pertanyaan ini bisa saja bertambah jika masih ada waktu lebih. Ketika nanti saat sesi tanya jawab, harap peserta membuka kamera dan menyampaikan nama peserta serta dari mana instansi atau sekolah peserta berasal. Dan yang terakhir, peserta dimohon untuk screenshot bukti acara mengikuti webinar karena link absensi akan dibagikan pada akhir acara. Demikian peraturan dari webinar kita pada sore hari ini. Mohon kepada para peserta atas kerjasamanya, kami panitia mengucapkan terima kasih. Mungkin kita belum bisa memulai acara pada sore hari ini karena menunggu juga teman-teman yang lain.
Mungkin para peserta bisa membuka kameranya dulu sebelum kita mulai kegiatan webinar. Kita menunggu sekitar 7 menit lagi, mungkin sampai orangnya ada 30 orang. Mohon maaf atas keterlambatannya. Baik teman-teman dan juga Bu Danis, mohon maaf tadi ada sedikit kendala, ada masalah teknis tadi. Ya baik, kalau gitu kita langsung mulai saja acaranya. Pertama-tama saya ucapkan selamat sore kepada yang terhormat Bu Danis Dwi Melani selaku Kepala Jurusan Sistem Informasi Institut Teknologi Aditama Surabaya. Yang terhormat pemateri kita Mas Ahmad Sobirin. Yang saya banggakan para peserta dan para panitia yang terlibat dalam acara kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala kebaikannya hari ini kita bisa ada di sini untuk mengikuti kegiatan webinar kita yaitu Basic API Laravel Framework. Saya di sini Giovanna selaku moderator acara akan menyampaikan susunan acara webinar kita pada hari ini. Yang pertama yaitu persiapan Zoom peserta serta narasumber dengan penanggung jawab panitia. Yang kedua, pembukaan acara oleh moderator, yaitu penanggung jawabnya saya, Giovanna. Yang ketiga, sambutan Kepala Jurusan Sistem Informasi Institut Teknologi Aditama Surabaya, yaitu Bu Danis Dwi Melani, ST MKOM. Yang keempat, penyampaian materi webinar oleh pembicara kita, yaitu Mas Ahmad Sobirin. Yang kelima, sesi tanya jawab oleh peserta dengan maksimal pertanyaan, yaitu 5 pertanyaan. Durasi waktu pertanyaan ini kami batasi 30 menit. Dan jika sesi tanya jawab kita masih tersisa durasi waktunya, dapat kita tambah pertanyaan lagi. Setelah itu, pembacaan rangkuman webinar oleh notulen.
Dan yang terakhir penutupan acara oleh moderator. Berikut sambutan dari Kepala Jurusan Sistem Informasi Institut Teknologi Aditama Surabaya. Silakan kepada Bu Danis Bimelani untuk menyampaikan sambutannya. Waktu dan tempat saya persilakan Bu Danis. Ya, terima kasih Mbak Giovanna ya. Yang terhormat ya, Mas Ahmad Sobirin ya. Saya lihat Ya. masih muda ya, Mas Ahmad Sobirin. Ya. Kemudian yang terhormat Pak Reza, ada nggak Pak Reza? Hadir. Selaku dosen pengampu mata kuliah ya di jurusan Sistem Informasi. Kemudian para peserta webinar yang berbahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang beragama lain. Pertama-tama ya saya ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala ya, di mana hari ini kita bisa mengadakan webinar ya yang berjudul Basic API Laravel Framework ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Mas Ahmad Sobirin ya yang bersedia meluangkan waktu dan tenaganya. Ini hari libur nih, hari libur. Oh kok ya pas hari libur waktunya bersantai-santai dengan keluarga. Terima kasih. Ini sore apa siang nih ya? Sudah sore ya. Ini masih ngantuk-ngantuknya ini. Ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk memberikan materi yang bermanfaat buat adik-adik mahasiswa dan mungkin buat peserta SMK yang juga ikut bergabung. Kemudian mungkin terima kasih sama Pak Reza ya. Nggak tahu ini bergabung apa enggak ya. Di mana Pak Reza itu mendorong mahasiswa untuk bisa mengadakan webinar ya, itu saya apresiasikan ya, karena memang di masa pandemi ini memang kegiatan yang bisa kita adakan tuh salah satunya adalah webinar ya, jadi kita nggak boleh berkerumun, nggak boleh bertemu ya, jadi udah webinar aja sehingga biarpun begitu Bu, kita bisa menyampaikan materi yang bermanfaat ya. Memang kalau hidup itu bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama ya. Jadi contohnya ini ya, materi apa yang kita berikan itu nantinya bisa bermanfaat untuk peserta webinar kali ini ya. Kemudian saya juga mengapresiasikan banget buat panitia yang hari ini ya untuk mengadakan webinar ini ya dengan susah payah ya, sehingga dapat terlaksana hari ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan materi yang diberikan oleh Mas Ahmad Sobirin itu bisa diterima ya. Dikasih motivasi Mas, biar teman-teman itu bisa semangat ya, seperti Mas Ahmad Sobirin yang sekarang ini ya sudah nanti dikasih motivasi itu biar nggak loyo ini karena di dunia IT itu memang banyak sekali yang perlu kita pelajari ya, dan kita nggak boleh bermalas-malasan ya. Beda kalau kita belajar materi sejarah misalkan ya udah selamanya juga seperti itu ya. Tetapi kalau IT kita tidak semangat ya, tidak bisa melihat kondisi saat ini perkembangan IT ya, kita akan terlambat ya. Mungkin itu saja sambutan dari saya biar nggak berlama-lama ya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya akhiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Bu Danis telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya teman-teman, selanjutnya teman-teman kita akan memasuki sesi penyampaian materi oleh pemateri kita, yaitu Mas Ahmad Sobirin. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita pada sore hari ini. Beliau itu adalah seorang back-end developer yang sudah bertahun-tahun bekerja di sebuah software house bernama Quantum Leap pada tahun 2017 hingga 2020. Beliau juga pernah menjadi seorang trainer di Last Day pada tahun 2018 hingga 2019. Dan sekarang beliau bekerja sebagai
Bentar. Beliau bekerja sebagai back-end developer di Twistcode Surabaya. Dan kemampuan yang dimiliki oleh beliau diantaranya yaitu Golang, Laravel or Lumen, Kode Igniter, REST or RESTful API, MySQL or PostgreSQL, MongoDB, Firestore, dan juga Git. Dan beberapa aplikasi atau program yang sudah pernah dibuat oleh beliau yaitu Hyperbike dengan menggunakan Golang, Firestore, MongoDB, dan PostgreSQL, Dealer Roda Mas Motor Situbondo dengan menggunakan Laravel Framework, Bootstrap 3, jQuery. Kemudian ada Dr. Apps pada tahun 2020 menggunakan Golang dan juga PostgreSQL, serta masih banyak lagi program serta aplikasi lain yang sudah pernah dibuat oleh beliau. Baik, tidak usah berlama-lama, saya persilakan kepada Mas Ahmad Sobirin untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Mbak Gio. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman semua di ITAS ya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih sih untuk panitia ITAS ya atas diberikannya kesempatan saya untuk ngomel-ngomel di sini. Terus sama Bu Nanis juga ya tadi, makasih banyak Bu ya. Terus sama juga Pak Reisa yang jadi pengampu di matkul ini. Oke, saya mau share screen sebentar. Nah, apakah sudah kelihatan untuk share screen saya? Ya sudah, Mas Sobirin. Tapi belum kelihatan. Ya, ini udah ya? Ya, sudah terlihat. Mulai ini kita masuk ke materi basic API Laravel Framework. Ya. Ini sedikit tentang profil saya. Yang tadi sudah disinggung sama Mbak Gio. Saya bekerja di Twistcode sebagai backend developer di bagian tim e-commerce. Nah, di tempat kerja saya sekarang itu saya pakai Golang. Tapi sebelum saya di Twistcode ini, dulu saya pernah kerja di GL itu pakai Laravel selama 3 tahun. Gitu ya. Jadi saya juga ngikutin perkembangan teknologi dari Laravel ke Golang. Cuman saya masih seneng gitulah main utek-utek di Laravel gitu. Kemudian untuk sosmed saya cuma aktif di Twitter. Kalau skala utek-utek saya itu ada di GitHub gitu ya teman-teman. Salam kenal juga ya sama teman-teman semua. Terus kemudian kita masuk di API. Jadi API itu apa sih gitu ya? Jadi kalau menurut Wikipedia itu adalah sekumpulan perintah atau fungsi yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak gitu. Jadi kalau misalkan gini ya, kita obrolinlah katakan tiket.com yang kita bisa pesan tiket kereta api, terus pesan tiket pesawat. Nah, itu kan sebenarnya dia adalah aplikasi yang terpisah gitu. Jadi pihak kereta api itu punya aplikasi sendiri, kemudian yang tiket ini dia juga punya aplikasi. Cuman dia itu bisa berkomunikasi itu panggilnya langsung gaming interface gitu. Oke, gitu aja. Jadi API ini dia itu fungsinya untuk menjembatani atau cara berkomunikasi antar dua aplikasi yang berbeda. Nah, sempat yang saya singgung tadi, sebenarnya itu ada REST API atau RESTful API gitu ya. Jadi kalau REST itu kan Representational Server State Transfer, itu sebenarnya adalah gaya untuk pendistribusian sistem hipermedia seperti W3. Jadi REST API ini dulu pertama kali dikenalkan oleh Roy Thomas Fielding gitu. Nah, kalau pencetusnya sendiri dia itu mempunyai pattern atau gayanya yang dipatenkan
dia diberi nama RESTful gitu. Jadi kalau RESTful itu mengikuti standar Roy Thomas Wilding. Kalau kita tanpa mengikuti atau tidak mengikuti Roy Wilding itu, kita menyebutnya pakai REST API. Nah, kapan kita pakai RESTful sama REST API itu tergantung budaya yang ada di kantor yang sudah pakai API sih ya, gitu ya. Nah, kalau ngobrolin API sebenarnya itu kita nggak jauh-jauh sih sama request, terus proses sama respon. Mirip kayak sistem komputer input, proses, output kan gitu. Jadi request itu, misalkan kalau kita login gitu ya, kan kita mengirim data berupa seperti email atau username, kemudian ada password. Nah, itu kita menyebutnya payload atau data, gitu ya. Datanya itu ada dua lingkup. Yang pertama ada header sama body. Biasanya yang header ini dia itu tempatnya security atau apa ya, key yang membedakan kalau dia itu dari yang request itu dari siapa gitu. Kemudian juga ada body-nya ada JSON sama XML dan lain-lain. Cuman yang paling populer sekarang itu API itu pakai JSON gitu. Nanti ada alasannya kenapa kita pakai JSON gitu ya. Nah, data ini itu akan dikirim ke server dengan metode sama URL atau endpoint. Kalau URL ya itu sih kayak www.facebook.com/API atau apa ya, ticket.com/API, itu endpoint kita atau URL-nya. Kemudian kalau metode sendiri itu mungkin kalau teman-teman sudah pernah ngoding gitu ya, mungkin sudah kenal metode yang ada namanya get sama post. Cuman kalau kita di REST itu nanti ada 4 yang paling penting gitu ya. Kita skip dulu. Nah, jadi saya ulang, data yang kita kirim itu berupa JSON, kemudian dikirim dengan metode beserta endpoint-nya atau URL-nya. Kita kirim kemana nih data? Nah, kalau sudah dikirim itu akan diproses sama server. Gitu. Kemudian setelah proses itu, harusnya itu dia mengembalikan respon. Nah, respon yang paling penting itu ada 3 sih, ada status code, header sama body. Header sama body itu hampir sama request. Jadi request sama respon itu juga punya header sama body. Cuman kalau yang respon ini dia punya status code. Nah, untuk identifikasi request itu sudah selesai apa belum. Nah, status code sendiri itu ada banyak sekali. Ada 4 kategori, nanti juga kita bahas di slide selanjutnya. Gitu sih. Oke, kita next. Nah, ini yang saya maksud tadi JSON, JavaScript Object Notation. Dia format data sih, format data teks itu untuk pertukaran dan penyimpanan data. Karena JSON ini dia bisa dibaca di berbagai bahasa seperti JavaScript, PHP, Go, Python, dan Stop. Apalagi ya banyak lah. Yang intinya hampir semua bahasa pemrograman itu dia bisa mengkonsumsi JSON ini. Makanya dia bisa dikatakan ideal untuk pertukaran gitu. Oke, nah saya kasih bentuk JSON itu seperti apa gitu ya. Nah, ini yang saya maksud tadi, pola URL yang digunakan atau komunikasi dengan API. Itu ada contohnya, this is an endpoint sampai ke item, sampai ada yang pakai domain gitu ya. Dia akan terlihat seperti itu. Oke, saya next. Nah, ini ada metode yang ketika request tadi ya, ada get, post. Kalau teman-teman pernah lihat itu ada get sama post, cuman yang di sini ada put atau patch sama delete. Sebenarnya ada banyak, ada option dan lain-lain, itu banyak sekali untuk metode di API ini. Cuman yang paling sering dipakai itu ini 4. Get itu biasanya untuk menampilkan data, request untuk menampilkan data, kemudian kalau post itu untuk menyimpan data, put atau patch itu dia edit. Tapi kenapa kok dia dibedakan ya? Maksudnya ada 2 metode untuk edit itu karena kalau yang put itu dia menaruh aja, mengupdate aja. Kalau yang patch itu dia di-delete kemudian di-insert lagi. Tapi itu namanya tetap edit sih. Terus yang terakhir ada delete. Ya delete ya hapus gitu. Ini yang paling sering dipakai teman-teman. Get, post, put sama delete. Oke, yang ini yang terakhir ada status code.
Ini petunjuk apakah API itu telah berhasil diselesaikan. Ada 5 kategori ya. Yang pertama, informational response dari 100 sampai 199. Kemudian yang sukses ada 200 sama 299. Yang dari direct 300 sampai 399 sampai yang server error. Nah, sebenarnya ini penting sekali sih status code ini untuk apa ya? Kalau kita ngomongin backend sama frontend atau server sama klien itu, kita biasanya identifikasi API-nya itu di sini. Kalau biasanya sih teman-teman, kamu kalau nge-hit API ini responnya statusnya apa? 200. Oh, berarti dia berhasil. Atau 202, 201. Kalau misalkan ada client error, misalkan ada validation, kita bisa pakai 400 atau nanti 422 gitu sih. Juga ada 409. Kalau ada kendala di servernya, misalkan bad gateway itu nanti bisa pakai 502 gitu. Ini status code ini sudah apa ya namanya? Sudah pakem, sudah diketok palu oleh dunia gitu. Jadi ini emang standarnya gitu. Nah, ini kemarin ada instalasi Laravel juga ya. Yang pertama itu ada SAM, terus kemudian Visual Studio Code, Composer, dan Postman. Kalau SAM sendiri ini kan paket software ya, jadi ada Apache, MySQL, Perl, sama PHP. Kalau teman-teman udah pakai yang lain, misalkan Laragon juga nggak apa-apa. Yang penting ada Apache sama MySQL-nya sih. Terus yang kemudian ada text editor, Visual Studio Code, teman-teman bisa juga pakai Sublime yang sudah biasa atau apa ya, Notepad++, terserah lah. Kemudian ada dependency manager untuk PHP, pakai Composer ya. Yang terakhir untuk testing API atau mengelola membuat akses API-nya kita pakai Postman, karena di Postman sendiri itu bisa handle metode yang saya sebutkan tadi, ada put dan lain-lain itu. Kalau kita pakai browser aja itu terbatas, karena di browser itu cuma bisa pakai get gitu. Di sini saya ada video untuk install Laravel-nya ya. Yang pertama ini saya start untuk Apache dan MySQL-nya. Kemudian documentation Laravel. Nah, yang kanan sendiri ini lumayan lama sih. Ini bisa kita skip. Nah, lumayan lama. Ini udah, karena ada tulisan application successfully install. Kemudian ini ya teman-teman, ada contoh request dan respon dengan Laravel gitu ya. Yang ini namanya method, yang URL itu poin, status code. Di sini itu dia selalu diawali kurung murawal dan ditutup dengan kurung murawal. Yang kiri itu biasanya kita namai objek, yang kanan value. JSON sendiri itu bisa menampung 4 tipe data ya. Yang pertama ada string, kemudian numerik, integer atau float, terus ada boolean, yang terakhir ada array. Jadi JSON ini sudah lumayan keren sih, udah bisa 4 tipe data itu yang selalu kita perlukan di mana-mana gitu ya. Oke. Ini contoh, kan ini saya nge-hit API hello gitu kan ya. Ini ada balikan namanya siapa, emailnya siapa, bio-nya siapa, kan gitu. Nah, itu saya buat dengan Laravel. Kalau di Laravel sendiri itu kan konsepnya pakai MVC, Model View Controller. Jadi kita pertama mendefinisikan routingnya di sini ya. Ini kita tulis root. Ini metode untuk aksesnya.
Kemudian ini endpoint-nya sama seperti ini metodenya, ini apa, endpoint-nya yang terakhir ini hello. Kalau yang localhost sampai API ini udah base URL-nya namanya. Kemudian di sini ada controller yang maksudnya handle request ini. Jadi kalau kita hit hello ini, siapa sih yang akan handle itu nanti namanya hello controller. Kemudian juga ada metode message gitu ya. Ini agak rancu sih sebenarnya, karena yang pertama ini metode untuk HTTP respon, HTTP request sorry. Yang di sini adalah metode di OOP-nya, OOP PHP. Memang agak gimana ya, agak rancu sih bahasa. Cuman istilahnya hampir sama. Ya kayak namanya Agus A sama Agus B kan namanya tetap Agus, tapi fungsinya berbeda-beda, beda entitas lah intinya. Gitulah. Oke, jadi nanti kalau di akses si hello ini, dia akan mengarah ke controller ini di metode message. Jadi di controllernya akan seperti ini. Ini nama controller, terus metode message. Nah, di sini saya membuat variabel array, ada data yang isinya status, message sama data lagi, tapi dia array nested yang ini namanya, terus ada nama, email, sama bio. Kemudian saya kembalikan data ini berupa JSON dengan status code 200 atau artinya oke, atau apa ya, sukses. Terus ini untuk controllernya, jadi nanti kalau saya hit itu akan seperti ini sih. Tuh. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan mungkin dicatat aja di bagian ininya. Nah, ini saya mau masuk ke API yang ada di Laravel gitu ya. Ini saya pindah ke VS Code sebentar. Ini sih bentar saya besarkan untuk font-nya. Saya sudah punya beberapa endpoint yang lengkap untuk CRUD ya, yang tadi ada hero dan user sampai dengan GUID-nya. Saya juga sudah membuat ini ada user, ini nanti data yang kita testing untuk API. Datanya dummy, generation pakai Cider Factory bahan Laravel. Kalau saya ke Postman ya, Postman untuk semua user gitu ya, itu pakai ini persis ini. Kalau kita lihat di VS Code, kita kan lari ke sini, metodenya get, endpointnya search, copy-nya yang atau bisa kita function gitu. Kemudian di sini saya punya variabel users, di mana variabel ini itu dia select ke database di sini, mengambil semua data, mengambil semua data yang kolomnya yang terbesar. Kemudian diambil semua. Ini metode get-nya ini di Laravel untuk ambil semua. Kemudian variabel ini karena dia sudah istilahnya sudah mendapatkan data dari database, itu kita kembalikan dia ke format JSON. Status, message, data. Jadi kalau saya running dulu. Oke, dia sudah running. Kalau saya hit ini, localhost 8000 sesuai ini. Kalau saya send di sini dengan metode get, nah dia sudah mengembalikan data yang ada di database kita. Nah ini semua data ya, dan diurutkan dari yang
paling besar, ID-nya yang 20. Kalau misalkan kalau diaplikasikan biasanya ditampilkan semua, kemudian ada tombol untuk detail gitu kan, atau single data. Kalau ini kan banyak data ya, itu kita bisa pakai variable ini. Ya tinggal parsing di sini. Nah, kalau di Get sendiri itu teman-teman ada beberapa param ya. Yang pertama ada query param, terus ada path variable atau required param. Yang intinya gini, kalau query param itu dia boleh diparsing, dikirim atau enggak itu terserah klien. Cuman kalau kalau yang required param atau path variable ini dia itu harus dikirim. Ini karena di API itu pakai required param ya, jadi harus dikirim param. Berarti dalam artian itu kita data user yang ID-nya 20. Jadi kalau saya send, harusnya dia muncul cuma ID yang 20 ini. Dan yang nanti sudah sama. Itu. Oke, kemudian ada add juga sama delete. Nah, enaknya API itu kita hanya istilahnya cuma query-query aja, dibalikan JSON, udah gitu aja. Nggak perlu repot buat form, nggak perlu repot menata UI UX itu karena biasanya job desk seperti itu punyanya si front end gitu. Jadi front end nanti yang apa consume API ini. Oke, saya kembali lagi ke add ya teman-teman. Saya pakai metode post untuk intinya add ini kan menambah data. Terus kemudian ada body. Body-nya saya pakai tab JSON ini. Terus ada name. Ini saya isi mahasiswa teladan ITAJ sama pas email dan passwordnya seperti itu. Kalau saya send, nah dia status code-nya 200, yang artinya greeted. Dan message-nya oke. Kita bisa cek di database. Karena kan datanya masih 20, kita bisa reload aja biar cepat. Nah, dia sudah mahasiswa teladan ITAJ. Kenapa ini kok 22? Karena kemarin saya nyoba-nyoba. Kalau body, di body sendiri ya ada form data, ada yang raw ini, precision. Kalau form data itu biasanya untuk apa ya, upload file, karena file ini kan bentuknya dia tidak teks atau boolean atau apapun, dia bentuknya file, maka hanya bisa diatasi oleh form data itu. Tapi form data juga bisa menerima string atau value-value lain gitu. Cuman biasanya yang paling populer untuk sering dipakai itu yang raw untuk data-data seperti ini. Kemudian kalau yang upload file atau upload foto profile, upload Excel apapun itu, kalau lihat API nanti pakai form data ini. Oke, kita next ke edit. Nah, edit ini saya pakai put. Terus kalau edit itu biasanya di sini kalau kita menganut RESTful itu ada param required param di URL-nya, kemudian juga ada body. Ini hampir seperti bisa dibilang combine antara find by ID sama add-nya gitu ya. Jadi ada ID juga ada body. Jadi ada required param dan body JSON-nya di sini. Nah, tadi kan saya tambah data ini, datanya kalau nggak salah itu ID-nya 22 ya. Ini paramnya saya rubah jadi 22. Kemudian name-nya akan rubah jadi seperti ini. Coba saya cek dulu di database. Nah ini ID-nya 22, name-nya ini mahasiswa teladan ITAJ. Ini saya mau ganti mahasiswa teladan dan rajin ITAJ gitu kan. Jadi nanti kalau saya send harusnya diubah di sini. Coba saya send. Dia 200. Kalau saya reload di sini, nah dia juga berubah. Otomatis kalau kita get by ID, dia juga berubah. Sorry, ini masih 22.
Nah, mantap. Terakhir ada delete ya. Di sini delete ini untuk hapus data. Harusnya ini, misalkan yang dua-dua ini saya hapus. Kalau delete cuman butuh apa namanya, required param. Kalau kita mengikuti RESTful-nya si Roy Building. Send, dan dia 200, berarti harusnya sudah kehapus. Mantap. Nah, kemudian ya, yang terakhir itu biasanya teman-teman API itu kan karena dia itu aksesnya lewat URL, kan kita harus memproteksi API ini. Misalkan kalau mau ambil data mahasiswa gitu ya, katakan kita itu harus login dulu baru bisa akses itu. Kalau kita di web di web itu biasanya kita pakai namanya session atau pakai cookies atau storage gitu ya. Nah, cuman kalau di API ini karena dia tidak ada singgungan dengan browser, maka dia tidak bisa pakai session gitu. Jadi dia pakai namanya yang headers, yang authorization ini. Ada banyak sih, ada API, basic auth, kemudian bearer token, dan lain-lain. Cuman biasanya yang paling sering dipakai itu bearer token. Jadi seperti apa sih kalau bearer token itu? Konsepnya lumayan berat sih. Jadi gini, ketika kita login itu si server atau si backend itu dia akan mengembalikan token. Token ini dalam artian dia encrypted, panjang banget, nggak bisa dibaca. Nah, token ini yang akan dipakai secara terus-menerus sampai token itu expired oleh frontend untuk request semua data yang perlu diambil setelah login. Jadi misalkan saya login sebagai mahasiswa, kemudian saya mau lihat jadwal kuliah saya ini misalkan. Nah, harusnya kalau kita akses API jadwal kuliah itu harus login dulu. Kenapa? Karena jadwal kuliah kan itu juga identik dengan mahasiswanya sendiri, karena mahasiswa kan ada semester, ada SKS yang beda-beda gitu kan ya. Makanya dia harus login untuk identifikasi siapa sih yang akses jadwal ini gitu. Nah, setelah dia login kan dia dapat token nih. Nah, kalau udah dapat token baru dia bisa ambil data jadwal. Ini saya tidak mengambil jadwal sebenarnya, buat simpel aja untuk loginnya ya, misalkan Julianti kalau saya share. Nah, ini yang saya maksud token, dia nggak bisa dibaca. Token ini bersifat sementara, ada batas waktunya, jadi tidak sekali login itu harus dia bisa dipakai seterusnya atau selama-lamanya, tidak. Jadi token ini yang akan dikirim dari client atau front end lewat headers atau authorization ini. Kita pakai bearer. Nah, karena dia sudah login, ini dia bisa akses profilnya dia. Kalau session, nah dia bisa. Kalau misalkan ini tanpa token gitu ya, nah dia akan kena ini authorization atau unauthorized gitu. Jadi kalau belum login atau belum punya token, dia tidak bisa akses API ini. Oke. Itu kalau teman-teman mau lihat di codingnya, untuk yang profil tadi itu saya pakai middleware, pakai package JWT. JWT ini lumayan terkenal hampir di semua bahasa pemrograman ada sih. Jadi saya pakai JWT. Kalau Laravel sendiri itu seingat saya ada yang namanya Laravel Passport. Cuman saya pakai JWT aja gitu. Oke, ini untuk materinya mungkin ada yang bisa ditanyakan. Sudah, materinya sudah selesai ya Mas Sobirin ya?
Iya, iya, sudah. Oh iya, baik Mungkin kepada ya kan? baik kepada para peserta dipersilakan untuk bertanya. Kami batasi durasi pertanyaannya 30 menit dengan minimal 5 pertanyaan. Diharapkan peserta untuk menulis pertanyaannya pada kolom chat Google Meet dan kami akan memilih 5 pertanyaan yang teratas atau 5 pertanyaan di awal. Dan untuk peserta yang bertanya, dimohon untuk membuka kamera dan menyimak materi yang akan disampaikan oleh jawaban yang akan disampaikan oleh Mas Sobirin. Ya, peserta mungkin bisa chat. Oh ya, ini ada dari Mas Musa Alfarid. Kalau get data user yang login API itu gimana Mas caranya? Ya, Mas Musa mohon itu open cam. Dan kalau bisa menyebutkan instansi atau asal sekolahnya Mas. Ya, halo, saya Musa Alfarid. Ya, open cam Mas. Nggak bisa Halo, on cam karena kameranya rusak. Oh iya. Udah. Saya di Institut Teknologi Aditama Surabaya, kampus sendiri. Oke. Ya, gimana Mau Mas? nanya, kalau ambil data user pas login dari API itu gimana? Atau pakai out Laravel Passport atau adakah cara yang lain kalau buat manual API? Terima kasih. Itu aja sih. Maksudnya itu kita mau login tanpa JWT atau paspor gitu kah? Iya. Kalau Laravel Passport sama JWT Hmm, kan pakai token. Kalau manual itu bisa nggak sih? iya. Bisa sih Custom Mas, ah. tapi iya bisa. Biasanya kita bisa pakai ngirim header atau body di request-nya, katakan ngirim aja user ID-nya gitu. Nanti di backend-nya nanti dia akan nyari data usernya gitu. Coba saya ya. Biar lebih enak. Bisa kayak gini sih. Login. Itu kan apa namanya tanpa JWT atau paspor. Nah, nanti di bodinya itu akan selalu ngirim ini aja sih. Gini. Nanti cara seperti ini tuh emang tidak boleh disarankan karena kalau kita close itu kan bisa diinspect ya kalau di browser. Kalau di Postman itu kita bisa lihat di konsolnya ini, itu akan kelihatan gitu. Oh, emailnya ini. Istilahnya gampang di catch gitu. Makanya lebih baik kita pakai token gitu, Mas. Karena misalkan gini, kalau misalkan ada request ke payment gitu kan, itu agak riskan kalau kita pakai data yang mentah istilahnya bisa dibaca langsung. Itu akan sangat tidak secure sih, Mas. Makanya kita selalu pakai token gitu. Itu Mas, siapa Mas? Mas Alfarid ya? Ya, makasih Mas. Berarti kalau pakai JWT atau paspor gitu aja ya Mas, kalau buat token buat outnya itu biar secure. Iya, iya, biar kita tidak apa ya namanya, biar tidak langsung bisa dibaca gitu. Kan karena di tokennya sendiri itu kan nanti bisa di-encrypt, bisa diambil data usernya. I see. Ya, makasih Mas. Iya, sama-sama Mas. Ya, terima kasih Mas Musa Alfarid. Selanjutnya dari Mas Muhammad Baharudin. Untuk belajar dasar-dasar pemakaian Laravel dan API, Laravel yang paling recommended dari mana ya? Adakah web yang bisa dijadikan referensi atau buku apa yang bagus untuk dijadikan referensi belajarnya? Ya, silakan. Oke. Kalau saya sendiri ya Mas ya, biasanya emang Oh ya, mohon maaf Mas dari Muhammad Baharudin mungkin bisa buka kameranya dan menyebutkan dari asal
Dari mana instansinya, asalnya? Ya, saya Muhammad Baharudin dari ITAJ kampus sendiri. Dari mana gitu belajar Laravel sama API Laravelnya? Yang rekomendasi. Oke, saya bantu Ya, oke, jawab Mas. ya. Ya. Rekomendasi saya itu Masnya bisa lari ke kawan coding. Itu saya dulu pertama belajar API itu di sana. Itu kalau nggak salah itu materi tahun 2018. Cuman sekarang lumayan banyak sih di kawan coding, di YouTube juga banyak. Kalau saran saya rutenya ya, kalau mau start itu mending dari Get aja sih Mas, dari API Get aja. Kita nggak usah ngomongin authorization, nggak usah ngomongin token. Yang penting ketika Mas bisa hit API atau endpoint, itu bisa menampilkan data dari database. Udah itu aja cukup. Nanti yang status code atau apa nanti sambil jalan gitu. Yang metode yang saya terangkan yang tadi ada put, patch itu nanti akan apa ya? Akan ngikuti lah. Yang jelas kalau Masnya mau belajar dari awal itu saya recommend itu pakai yang Get aja. Gitu sih. Semoga menjawab ya Mas Baharudin. Ya. Ya, terima kasih Mas Muhammad Baharudin atas pertanyaannya. Kemudian kita ke pertanyaan dari Mbak Tiara Sari. Untuk verifikasi email dan reset email, caranya bagaimana menggunakan RESTful API? Atau mungkin konsepnya saja masih menggunakan JWT out. Bagaimana Mas Sofirin? Oh ya Mbak Oke, Tiara, saya langsung jawab. buka cam-nya, open cam. Mbak Tiara. Oh, Mbak Tiaranya keluar. Oh, ya. Oh, kameranya bermasalah. Oh ya, mungkin bisa menyebutkan dari mana asal sekolah atau instansinya? Ya. Oh, iya ya, baik. Kalau gitu langsung saja Mas Sofirin, silakan menjawab. Oke. Jadi gini Mbak Tiara, yang pertama kita asumsikan si user ini sedang dalam keadaan login kan, karena dia habis register, kemudian dia mau verifikasi email, menandakan kalau benar ini email saya kan gitu ya. Jadi nanti di front end-nya ada sebuah tombol verifikasi email. Nah, ketika dia ngeklik tombol ini verifikasi email, dia juga akan nge-hit API untuk mengirim ke email tersebut. Tapi mengirimnya tidak hanya mengirim aja gitu ya. Jadi mengirimnya juga ada key. Nah, jadi pertama kalau saya sudut pandang dari backend-nya, ketika API itu di-hit, yang pertama dilakukan adalah generate kode unik yang disimpan di database dengan email yang dengan email tersebut ya, misalkan emailnya ahmadsobirin@gmail.com, dia mau verifikasi nih, dia klik verifikasi email. Sebelum dia mengirim ke email Ahmad Sobirin itu ada generate kode yang unik yang akan dikirimkan ke email. Nah, setelah dikirim ke email, ngirim emailnya pakai apa? Nanti bisa pakai SMTP atau Mandrill. Itu lumayan untuk API ya, maksudnya konfigurasinya lumayan berat. Nah, kemudian kalau sudah dikirim, nanti di emailnya sendiri kan juga ada tombol nih, tombol verifikasi email atau iya benar ini email saya. Nah, ketika tombol ini diklik, itu sebenarnya dia mengarahkan ke front end atau client side. Nah, di client side-nya nanti akan memproses atau nge-hit API lagi ke back end untuk verifikasi key yang dikirim tadi. Jadi misalkan Ahmad Sobirin tadi ada key-nya 4321 gitu ya. Nah, setelah
data ini dikirim ke email, kemudian diverifikasi oleh user, 4321 ini akan dikirim lagi dari klien atau front end ke back end, kemudian dikomparasi. Benar nggak sih key-nya ini dari yang tadi, dari email ini, dan key-nya ini. Kalau benar, baru diupdate datanya menjadi aktif. Itu sih. Lumayan panjang untuk verifikasi email. Ini sama halnya dengan reset password. Malah reset password itu kita tanpa ada user dalam tidak keadaan login gitu sih. Itu Mbak Tiara, semoga menjawab ya. Terima kasih pertanyaan dari Mbak Tiara. Mungkin peserta lainnya mau bertanya lagi? Ya, juga mengingatkan kepada para peserta untuk screenshot acara webinar. Karena ketika pada akhir acara nanti akan dibagikan link absensi dan harus untuk mengupload screenshot ikut sertaan acara webinar. Mungkin ada yang bertanya lagi dari para peserta. Sharing apa, Mas? Bisa Sharing diulangi project. lagi? Nah, Oh, sharing project supaya nanti juga bisa dipelajari sama teman-teman di sini. Oh, oke, baik Mas. Jika Ya, ini dari kan para peserta tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin bisa Mas Wabirin bisa menyampaikan proyeknya untuk dipelajari pada teman-teman. iya, ini saya masih share screen, masih kelihatan kan ya? Iya, masih kelihatan kok, Mas. Oke. Oke. Jadi ini teman-teman, project tadi yang saya demokan itu sebenarnya udah saya taruh di GitHub. Jadi teman-teman bisa apa tutorial internet ini dengan lengkap. Kalau yang Postman tadi yang di sini itu nanti bisa di copy aja, kemudian di import di sini. Nah, pakai yang link. Ini udah otomatis bisa ada apa namanya collection di sini, gitu ya. Ini saya taruh di ini aja untuk link projectnya. Atau nanti di panitia sendiri ada folder atau apa yang bisa pengumpulan apa beberapa link yang saya bagikan ini. Saya juga mau jawab pertanyaan Ibu Budanis tadi yang apa yang motivasi tadi juga ya. Jadi gini, karena saya lumayan lama di programming ini ya teman-teman, di GL itu kalau ya 3 tahun, itu karena saya juga resign kemudian pindah tempat kerja itu dengan alasan ingin bertumbuh. Maksudnya saya juga mau
mempelajari apa hal-hal lain yang belum ada di kantor tersebut atau di habit kantor tersebut. Karena bos atau atasan dulu saya yang di kantor lama juga pernah bilang, kita itu orang IT selalu berdiri di tepi tebing. Jadi kalau kita nggak selalu belajar, nggak selalu memperbarui apa yang kita sudah pelajari, itu otomatis kita akan gulung tikar gitu. Jadi apa ya, nggak enaknya di IT itu selalu update sih. Katakanlah Laravel aja sekarang udah versi 8. Mungkin nanti 6 bulan lagi atau setahun lagi udah Laravel 9 gitu. Itu selalu selalu update. MySQL juga sama, MariaDB, banyak sekali yang harus kita pelajari di dunia itu. Tapi tidak tidak perlu overthinking kalau misalkan kok pakai sih yang dipelajari. Enggak. Jadi gini, kalau kita sudah punya dasar, itu dasar-dasar algoritma mungkin itu ada di semester berapa ya? Kalau saya di semester 1 algoritma yang sekuensial, percabangan sama looping itu menjadi bekal yang ampuh gitu. Jadi semuanya akan pakai itu sih. Jadi kalau teman-teman mau lebih advance itu nanti tinggal memperdalam basic-basic itu. Karena di semua bahasa pemrograman itu juga dipakai. Gitu sih. Oke, dari saya cukup itu saja, Mbak Gio. Terima kasih ya sama teman-teman juga. Ya. Ya, terima kasih Mas Ahmad Sobirin. Ya, karena Mas Ahmad Sobirin telah menyampaikan materinya, mungkin setelah ini kesimpulan akan disampaikan oleh notulen kami, yaitu Mas Tito Santoso Mukti, untuk menyampaikan kesimpulan dari acara webinar kita pada hari ini. Dipersilakan Mas Tito. Ya, Mas Tito. Suaranya Mas Tito belum dibuka. Ya. Baik, terima kasih Mbak Gio. Saya akan mencoba untuk menyampaikan ringkasan dari materi yang telah disampaikan oleh pemateri pada webinar kali ini. Saya akan mencoba share screen terlebih dahulu. Bentar. Ya, sudah terlihat ya? Iya, sudah, Mas Tito, sudah terlihat. Baik, jadi tadi untuk pertama kali disampaikan apa itu API. API sendiri singkatan dari Application Programming Interface, yaitu sekumpulan perintah, fungsi, atau protokol yang dapat digunakan oleh programmer untuk membangun perangkat lunak pada operasi sistem tertentu. Lalu dapat kita pahami juga bahwa API itu adalah sebuah antarmuka berupa kumpulan fungsi yang dapat dipanggil atau dapat kita jalankan untuk program lain atau dapat berintegrasi terkoneksi antar program tersebut meskipun berbeda bahasa pemrogramannya. Lalu penerapan API sendiri, yang pertama itu API ada pada bahasa pemrograman, lalu framework, lalu sistem operasi, dan juga web service. Pada kesempatan webinar kali ini yang diperjelaskan oleh Mas Sobirin tadi adalah pada web service, yaitu bertipe REST atau Representational State Transfer yang menggunakan format JSON.
Lalu juga dijelaskan mengenai metode-metode HTTP. Jadi pada penggunaan REST API tersebut ada metode yang pertama adalah GET untuk mengambil data, POST untuk menambah data, PUT atau PATCH untuk mengubah data, lalu DELETE untuk menghapus data, serta status code yang akan dikirimkan pada respon. Itu ada 5 macam yang utama, yaitu informasional, successful atau keberhasilan dari request yang diberikan oleh klien, lalu redirect, client error, server, dan server error. Jadi di sini user sendiri akan mengirimkan request beserta datanya pada sebuah server. Lalu server di sini akan mengirimkan request dan juga mengubah data tersebut menjadi bahasa JSON yang akan diterima oleh REST server. Server akan mengolah dan akan mengirimkan dan menerima respon berupa bahasa JSON beserta statusnya untuk dikirimkan kepada server kembali, dan server akan meneruskannya mengirimkan kepada user atau klien dengan cara mengubah JSON tersebut menjadi HTML. Lalu JSON sendiri adalah JavaScript Object Notation, yaitu sebuah format data yang digunakan untuk pertukaran dan penyimpanan data agar dapat digunakan oleh beragam bahasa pemrograman seperti PHP, JavaScript, Go, Python, dan lain-lain. Lalu tadi untuk cara install Laravel Framework, yang pertama dapat dicoba dengan membuka aplikasi XAMPP, lalu start untuk Apache dan MySQL, lalu buka VS Code. Yang pertama adalah menginstal Composer. Setelah itu, setelah instalasi Composer selesai, maka dapat dilanjutkan dengan menginstal Laravel dengan cara ketik Composer, create project, Laravel, /Laravel, lalu nama projectnya yang ingin dibuat. Lalu yang untuk terakhir adalah demo dari CRUD API Laravel dari Mas Abirin. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Mas Musa Alfarid dari Touch. Kalau get data user yang login API itu bagaimana caranya? Yaitu memakai token agar bisa diambil data usernya. Lalu pertanyaan kedua ada dari Mas Muhammad Baharudin dari ITAT. Untuk belajar dasar-dasar pemakaian Laravel dan API Laravel, yang paling rekomen dari mana? Lalu dijawab menggunakan atau membuka web kawan coding. Di situ ada materi-materi dari 2018 yang masih baik untuk kita pelajari sampai saat ini. Lalu pertanyaan ketiga ada dari Mbak Tiara Sari. Untuk verifikasi email atau reset email, bagaimana caranya? Lalu dijawab dengan generate kode unit yang akan dikirim ke email, lalu pada front end akan ada tombol verifikasi email dengan key. Baik, sekian dari ringkasan yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Tito. Baik, tidak terasa bahwa kita sekarang sudah ada di penghujung acara. Saya sampaikan terima kasih atas partisipasi peserta, dan juga saya sampaikan terima kasih kepada Bu Danis selaku Kepala Jurusan Sistem Informasi Institut Teknologi Aditama Surabaya, kepada pemateri Mas Ahmad Sobirin,
dan juga kepada para panitia yang terlibat dalam acara webinar pada hari ini. Saya sampaikan terima kasih. Dan juga saya tidak lupa untuk mengingatkan kepada para peserta agar men-screenshot bukti pendaftaran webinar, karena nanti akan diminta untuk upload bukti screenshot. Dan untuk teman-teman dari kelas MPSI pagi, kami akan mengirimkan link absensi di grup WA kelas setelah acara ini selesai. Dan juga acara ini kami rekam dan kami akan upload di YouTube kami. Link YouTube kami akan menyusul dan kami akan mengirimkan link YouTube-nya ke email peserta. Baik, itu tadi penutupan dari saya. Saya selaku moderator acara, mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih kepada para peserta. Dengan demikian, acara webinar kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih, teman-teman. Ya, jangan lupa, ini sudah ada di chat untuk link absensinya. Silakan dikopas. Silakan teman-teman mengcopy paste dan jangan lupa screenshot bukti mengikuti acara webinar.